Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Badriah dan di sini saya akan menjelaskan proses manajemen media massa. Nah, saya akan mengupas salah satu dulu. Nah, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian atau pengawasan. Nah, sedangkan media massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada halayak umum atau penerima. Jadi, manajemen media massa adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan terhadap para usaha-usaha organisasi dengan menggunakan sumber manusia guna untuk mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan. Di dalam dunia manajemen yang menggunakan pendekatan dengan proses manajemen strategis, kajian atas lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, adalah sebuah persyaratan. Dalam pendekatan ini, kita dapat melihat lingkungan mana saja yang berpengaruh terhadap organisasi media massa. Nah, ini dia lingkungan yang dapat mendukung organisasi media massa. Yang pertama, lingkungan internal. Nah, lingkungan internal ini merupakan lingkungan yang berada di dalam organisasi, seperti struktur organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, yang kedua adalah lingkungan tugas. Nah, lingkungan tugas ini merupakan lingkungan spesifik bidang industri, di antaranya pemegang saham, pemasok, pemerintah, dan lain sebagainya yang ikut berperan dalam organisasi tersebut. Nah, yang ketiga ada lingkungan kemasyarakatan. Dalam kelingkungan masyarakatan ini merupakan lingkungan di luar organisasi yang dapat mendukung sebuah organisasi dan memberikan pengaruh besar terhadap organisasi tersebut. Nah, manajemen media massa memiliki strategi untuk membuatnya yang bersifat mengatur atau mengontrol. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam perencanaan atau planning ini merupakan usaha untuk menyusun rencana, baik untuk masa depan, masa sekarang, dan masa yang akan mendatang nanti. Nah, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian ini yang berarti menciptakan struktur organisasi yang telah ditetapkan, tujuannya untuk mempermudah manajer dalam pengawasan. Nah, dalam pustaka manajemen ada 5 pendekatan dalam pengorganisasian. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah wilayah, yang keempat proses, dan yang kelima adalah pelanggan. Nah, adapun strategi yang ketiga itu penggerakan. Nah, penggerakan ini merupakan upaya manajemen dalam mendorong orang-orang yang berada dalam struktur pengorganisasian. Nah, gunanya untuk menjalankan tugas yang dibebankan untuk menjalankan atau menggerakkan orang-orang yang akan menjalankan tugas dalam manajemen. Nah, tugas dalam menjalankan manajemen ada 2 pendekatan, diantaranya yakni kepemimpinan. Sebuah organisasi dengan adanya sebuah kepemimpinan, maka organisasi tersebut akan berjalan dengan lancar. Karena di mana setiap organisasi membutuhkan pengarahan yang diarahkan oleh pemimpin organisasi tersebut dan akan memicu para anggotanya untuk bergegas dalam menjalankan perintah-perintah dari atasannya. Nah, yang kedua ada motivasi. Dengan diberikannya motivasi, anggota organisasi akan akan lebih semangat lagi dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, adapun strategi yang terakhir, pengendalian atau kontrol, adalah sebuah alur yang berkelanjutan antara pengukuran, perbandingan, dan tindakan. Nah,
Langkah-langkah dalam pengendalian ini ada 4 macam. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja nyata. Yang ketiga, membandingkan kinerja. Yang keempat, mengambil langkah korektif. Nah, kawan-kawan, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.